Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumia di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi dan perubahannya. IPA kelas 7 semester 2. Materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruangan. Berdasarkan wujudnya, materi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Zat padat. Zat padat memiliki ciri-ciri, bentuk, dan volumenya tetap. Misalnya, kalian punya sebuah kotak, kalian pindahkan ke tempat yang lain, maka bentuknya akan tetap kotak dan volumenya tetap seperti semula. Ciri zat padat berikutnya adalah jarak antar partikelnya sangat rapat, gaya tarik antar partikelnya sangat kuat, sehingga partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Meskipun begitu, zat padat bisa diubah bentuknya dengan beberapa perlakuan. Misalnya, kayu diubah menjadi kursi, besi ditempa menjadi pisau, dan lain sebagainya. Contoh zat padat diantaranya batu, besi, emas, kayu, dan lain sebagainya. Zat cair, ciri-cirinya bentuknya berubah namun volumenya tetap. Jadi kalau kamu menuang segelas air ke mangkuk, bentuknya akan seperti mangkuk, tapi volumenya akan tetap sama. Ciri zat cair selanjutnya adalah jarak antar partikelnya lebih renggang. Gaya tarik antar partikelnya cukup kuat namun tidak sekuat zat padat tadi ya. Hal ini menyebabkan partikel zat cair dapat bergerak bebas namun terbatas. Contoh zat cair diantaranya air, bensin, minyak goreng, madu, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah zat gas. Ciri-cirinya, bentuk dan volumenya berubah. Misalnya gas yang berada di dalam balon ini bentuknya semula seperti balon. Namun ketika kalian lepaskan gas itu dari balon, maka bentuknya sudah berubah menyesuaikan ruangannya dan volumenya juga akan langsung memenuhi ruangan. Ciri zat gas berikutnya adalah jarak antar partikelnya sangat renggang, sehingga gaya tarik antar partikel sangat lemah, membuat partikel gas dapat bergerak sangat bebas. Contoh zat gas diantaranya adalah asap pabrik, uap air, oksigen untuk bernafas manusia, gas di dalam tabung untuk memasak, dan lain-lain. Contoh zat gas yang sering kita temukan di lingkungan namun itu berbahaya adalah asap rokok. Kenapa asap rokok berbahaya? Karena selain merugikan diri kita sendiri, juga merugikan orang lain di sekitar kita yang menjadi perokok pasif. Dalam sebatang rokok banyak terdapat racun-racun, kalian bisa melihat di sini. Selain menyebabkan kecanduan, racun-racun ini juga tentunya sangat membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, kita sebaiknya tidak merokok. Agar tidak menjadi perokok pasif, kita juga harus menjauhi orang yang sedang merokok. Berdasarkan komposisinya, materi di alam dapat dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal itu sendiri masih dibagi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih sederhana dan akan tetap mempertahankan sifat asli dari unsur tersebut. Contohnya, sebongkah emas bila dipotong menjadi bagian yang terkecil akan tetap menjadi emas, yaitu menjadi atom emas. Unsur dibagi menjadi dua, yaitu logam dan non-logam. Contoh unsur logam ada besi, baja, emas, aluminium, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-logam contohnya oksigen, hidrogen, karbon, dan nitrogen. Cara penulisan lambang unsur menurut Berzelius. 1. Nama unsur dilambangkan dengan satu huruf awal dari nama latinnya. 2. Huruf awal ditulis dengan huruf kapital. 3. Unsur dengan huruf awal yang sama diberikan satu huruf kecil dari nama latinnya. Contoh penulisan lambang unsur. Karbon dilambangkan dengan C. Kalsium dilambangkan dengan Ca. Kenapa tidak C saja? Karena C sudah dipakai untuk karbon. Emas, bahasa latinnya adalah aurum, dilambangkan dengan Au. Unsur-unsur tersebut selanjutnya disusun dalam bentuk sistem periodik unsur seperti gambar ini. Unsur yang memiliki sifat hampir sama diletakkan dalam satu kolom. Senyawa.
Apa itu senyawa? Senyawa adalah zat tunggal atau murni yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Sifat suatu senyawa akan berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya. Contohnya air. Senyawa air dapat diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen dalam bentuk senyawa sangat berbeda dengan apabila hidrogen dan oksigen dalam bentuk unsur. Air di suhu kamar akan berwujud cair, hidrogen dan oksigen berwujud gas. Bila dilihat dari sifatnya juga sangat berbeda ya. Air bisa memadamkan api. Hidrogen mudah terbakar sehingga sekarang sudah diciptakan bahan bakar hidrogen. Oksigen untuk proses pembakaran, contohnya untuk pernafasan manusia. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua atau lebih zat yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Contoh campuran, susu coklat, es buah, air sungai, dan lain-lain. Kita perhatikan kembali bagan ini. Campuran terdiri dari campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen disebut juga larutan, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Setiap larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Contohnya gula pasir, kalian letakkan di sendok, kalian larutkan ke air, berarti pelarutnya adalah air, zat terlarutnya adalah gula pasir. Kalian sudah tidak bisa membedakan mana gula pasirnya ketika sudah diaduk merata. Larutan bila dilihat dari sifat keasamannya ada 3 jenis. Ada larutan asam, basa, dan garam. Contoh asam di sini ada buah jeruk, contoh basa, sabun juga obat mah, contoh garam di sini garam dapur. Coba kalian cermati tabel perbedaan sifat dari larutan asam, basa, dan garam. Larutan asam rasanya masam. Kalau basa rasanya pahit, kalau garam rasanya bisa manis, asin, atau juga tidak berasa. Bila dilihat dari derajat keasaman atau pH, asam itu pH-nya kurang dari 7, kalau basa lebih dari 7, garam pH-nya 7. Jika dilarutkan dalam air, zat asam akan menghasilkan ion H+, sedangkan basa akan menghasilkan ion OH-. Garam tidak menghasilkan ion H+ ataupun OH- di dalam air. Zat asam dapat memerahkan kertas lakmus biru, zat basa dapat membirukan kertas lakmus merah. Garam tidak mengubah warna kertas lakmus merah ataupun lakmus biru. Kertas lakmus ini digunakan untuk membedakan suatu larutan itu termasuk asam atau basa. Jadi warnanya ada merah dan ada biru, tapi kita belum tahu berapa nilai keasamannya. Untuk mengetahui nilai pH-nya, kita bisa menggunakan pH meter, baik berupa pH meter stick seperti ini yang ada warna-warnanya ataupun pH meter digital. Contoh uji keasaman menggunakan kertas lakmus. Untuk mengetahui keasaman, kalian harus menggunakan 2 buah kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru dalam satu larutan. Pada larutan yang pertama, lakmus merah tetap merah, tapi lakmus biru berubah menjadi merah, berarti ini adalah larutan asam. Pada gambar yang kedua, lakmus merah dan lakmus biru warnanya tetap tidak berubah, berarti larutan tersebut netral atau garam. Pada gelas ketiga, lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan lakmus biru tetap biru, berarti larutan tersebut adalah basa. Untuk memudahkan mengingatnya, kalian bisa menggunakan singkatan arah baru, asam merah, basa biru. Ini maksudnya adalah hasil akhirnya ya setelah larutan diuji. Bila merah semuanya, baik itu lakmus biru maupun lakmus merah, berarti dia adalah asam. Tapi bila hasil akhirnya adalah biru, baik lakmus biru maupun lakmus merah, berarti dia adalah basa. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak dapat bercampur secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya air yang bercampur dengan minyak, kopi hitam, air sungai yang keruh, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, kita sudah mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya pada pertemuan yang pertama. Nah, untuk pemisahan campuran, perubahan fisika, dan perubahan kimia akan kita pelajari pada video berikutnya. Selamat belajar, jangan lupa like dan subscribe bila video ini bermanfaat, juga share ke teman-teman kamu ya. Terima kasih.